We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore Ibu Prita Natasha, seorang art and design lecturer. Dosen ini, Bu dosen. Oh, ngajar S1, S2? S1, Pak. Oh, S1. Kalau S2 kan harus S3, kalau S2 kan harus S3 dulu saya. Oke. Tesisnya ngambil apa waktu itu? Saya ngambilnya karya sih, kekaryaan. Jadi ada dua pilihan kan, kalau misalnya kita mau S2, jadi boleh tesis dalam bentuk tulisan, satu lagi karya, saya milihnya karya. Oh, oke. Bikin karya. Bikin karya, instalasi. Karena background saya sebelumnya itu emang intens pameran kan, jadi dibanding buat penelitian saya lebih sering pameran. Pameran. Oke. Nah, Bu, Apple ya. Apple atau apel, mengapa apple menjadi buah yang sering Anda ciptakan dalam sebuah karya, Bu? Silakan. Itu sebenarnya dalam 2 kali pameran sih saya ngangkat bentuk-bentuk itu, visual itu. Yang pertama itu yang merah. Yang ini sih, ini yang waktu itu pameran di Jakarta di Sigi Art Space. Jadi sebenarnya ada proses juga sih saya sama kuratornya. Kuratornya waktu itu Pak Asmujo Jono Irianto. Jadi ada proses diskusi dan akhirnya menghasilkan karya ini. Gitu. Jadi karena emang ini apa namanya Pak? Apel, judul pamerannya itu Contemporary Archaeology. Nah, itu juga mau saya tanyakan. Tapi nanti dulu, apel dulu aja deh. Apel, kenapa apel? Wah, sebenarnya berkaitan juga sih si Contemporary Archaeology yang masih apel ini, karena kan emang saya mau berceritanya kenapa akhirnya saya ambil apel tuh karena emang berkaitan dengan objek. Jadi kalau apel di sini kenapa saya ambil wayang putih ini, saya merepresentasikan ulang logo dari ini Apple, iPhone. Saya ubah menjadi 3 dimensi untuk karena emang untuk beberapa orang ya, kalau saya lihat itu mempunyai iPhone itu seperti puncak prestasi kan. Jadi, oh ini saya nih punya Apple, jadi kayak trofi. Jadi akhirnya saya hadirkan dalam visual Apple-nya saya 3D-kan gitu dengan yang seperti ini gitu, yang akhirnya ada yang Apple, yang satu lagi emang jadi itu sih Pak, jadi nggak terlalu bukan nggak terlalu, jadi emang mengambil artefak bukan artefak ya. Tadi saya ada contekan sebenarnya. Nggak sih, udah lama banget soalnya nih karyanya tuh udah berapa tahun 2006 ini. 2006. Saya terakhir berkarya tuh 2017. Sebenarnya udah ada temen ngajakin pameran, lagi berproses sih, cuman saya belum mulai lagi. Jadi kalau patung kan gitu, jadi kita proses dulu, sketsa dulu, ini jadi agak berbeda dengan lukis yang langsung kita ada ide, langsung dilakukan saat itu juga kan. Kalau patung tuh kita ada jeda dikit gitu dulu. Oh gitu. Jadi ada agak berjarak. Jadi saya punya ide, saya kerjain, ya itu sih biasanya
Jadi itu sih intinya sih, kemarin kenapa saya ambil apel karena emang waktu itu emang teman-teman saya tuh, "Wah saya nih, handphone-nya Apple," gitu. Jadi kayak ada puncak prestasi, jadi kayak mereka tuh kayak ketika dapet, posisi udah gimana, terus dapet, pakai HP itu jadi ini, jadi akhirnya saya jadikan, itu. Oh, oke. Mhm. Nah, eee, jadi 3 apple di sini. Ap Iya apakah itu, ah dari kuratornya sih dibilangnya, "Kamu jangan menghadirkan satu aja dong, jadi ada proses perubahannya dari yang ini, gini gini, terus akhirnya jadi Apple yang Apple gitu, Apple iPhone itu yang logo itu." tapi Apple Apple iPhone yang tengah ya? Bukan yang ini, yang satu lagi, Pak, Oke, yang sebentar. berdiri sendiri ada Ini kah? bukan yang ada Oh, di bukan. bawah, yang paling bawah. Oh, saya buka Instagram. Di sini, Bu, yang ini? Iya itu, Oke. ini, Mhm. Oh, berarti beda sama yang 3 tadi ini? beda, heeh. Oh, Ini hasil beda. akhirnya. Ini memang saran dari kuratornya saya disarankan pakai cat Sikens karena emang untuk menaikkan ini apa, nilai kemewahan dari seakan-akan tropi gitu dihadirkan lagi nih yang bikin orang sangat tergila-gila. Loh, Sampai sekarang kan, Pak. lah daunnya kan tambahan, Bu? Iya. Ya ini agak dipanjangin, agak susah tadinya agak mau dibuat kecil, cuman emang Mhm. ada beberapa kesulitan teknis kan. Emang ada daun ya kalau di lambangnya Apple ya? Kalau nggak salah ada deh, Pak, ada, lupa Coba. saya. Nggak ada ya? Udah Nggak ada, Bu? nggak ada ya? Nggak ada. Heeh. Ya emang jadi, ya itu, dari hasil ya emang si pamerannya ini emang semua senimannya itu ada proses gitu, jadi ada asistensi, ada apa gitu. Nah "Ini bentuknya gimana?" Gitu, kayak nah, gitu. mengapa mengapa putih, Bu? Putih sering menjadi warna favorit untuk karya-karya Anda kan? Iya, itu sebenarnya di bawah sadar saya nggak nyadar juga gitu. Ketika akhirnya Pak Pak Raharto menanyakan gitu, kalau saya langsung, "Oh iya ya kenapa putih ya?" Cuman emang berapa tahun terakhir saya pakai warna abu-abu gitu, Oh, yang yang terakhir-terakhir. nah oke, ini putih kan? Mhm. Iya putih. Nah, ini apa ini, Bu? Putih. Saya nggak saya nggak mengerti yang Ini karya-karya sebenarnya ini. oh, saya sih sebenarnya sih bentuknya ngambil dari stalaktit Mhm. stalaktit yang di atas tuh stalaktit ya, Pak? Saya Iya lupa. iya iya iya. Heeh, Heeh. yang di atas stalaktit. Jadi sebenarnya sederhana sih, saya tidak terlalu mau membuat persepsi orang terlalu jauh, jadi lebih, ke bermain dibentuk aja gitu, yang akhirnya mengeksplor ruangan dan, eee, merespon gitu. Ini waktu pertama kali saya kerjain nggak seperti ini, ketika ruangannya seperti ini, saya kerjain di tempat, jadi akhirnya berubah seperti ini gitu. Jadi saya Oh. merespon merespon ruangan. Oh, jadi ini seperti masuk ke gua gitu? Iya, heeh. Sebenarnya sih saya membebaskan karya saya itu membebaskan orang untuk berinterpretasi sih. Jadi karena emang tiap orang kan punya ingatan atas sesuatu visual yang dilihat itu pasti berbeda-beda ya, Pak. Mhm mhm. Jadi, saya punya interpretasi saya tuh ini, tapi kalau misalnya orang akhirnya punya ingatan yang berbeda sih ini. Jadi saya tidak terlalu ini sih, jadi ketika orang punya, cerita-cerita lain gitu tentang ketika melihat karya saya tuh saya seneng banget gitu, persepsi-persepsi yang berbeda itu akan mengayakan, eee, apakah nanti saya untuk berkarya akan jadi lebih luas lagi gitu. Ini menggantung atau ikut kakinya ini, Bu? Menggantung, Pak. Oh digantung ya? Tapi Heeh, bawahnya juga ada digantung. kakinya ya? Enggak, itu digantung di bawahnya emang sengaja kuratornya bilang, "Pasang aja ini apa, base jadi biar,
Sebenarnya sih karyanya boleh dipegang, Pak, kalau orangnya mah ini beberapa orang, jadi saya membebaskan. Ini kan kalau biasanya kalau misalnya, di ruang pamer nggak boleh, cuman karena emang kenapa saya akhirnya pakai bulu-bulu itu untuk menarik orang. Kayak kita ngelihat kucing, anjing itu kan pasti pengen megang, Pak. Iya, iya, iya. Alasannya itu, Oh. menarik apresiator untuk itu, Nah, kembali ke terlibat dulu. pertanyaan yang Mhm semula, Bu. Putih, Ibu. mhm, Apa heeh, yang ada putih. perasaan apa di putih itu? Simpel kali ya, warna itu tuh mungkin, saat itu saya masih belum belum mau mencari sesuatu yang simpel, sederhana, dan belum 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 mau mengeluarkan banyak warna. Emang itu kan Mhm, pas masa-masa awal saya proses berkarya. mhm. Jadi, putih, terus, mmm, ya itu yang akhirnya yang memberanikan berikutnya itu warna-warnanya itu yang terakhir-terakhir, Pak. Oh, Pas pas tugas akhir S2 saya udah pakai berbagai macam warna, udah mulai ini ya. Emang mencari yang simpel, sederhana, mungkin apa ya, kayak bersih gitu maksudnya, gitu. itu kan bendera Indonesia, Bu. Iya, Pak. Oke, kalau ini, Bu. Ya ya, Pak, jadi itu diminta oleh Ritnya saya bersama teman-teman untuk, mengisi taman di Bandung, nama Mhm, tamannya tuh Taman Cikapundung. Nah, si tamannya itu emang, permintaan dari Pak Ridwan Kamil adalah, harus ada Sundanya gitu. Terus mmm, saya ingat yang terkenal dari Sunda gitu, apa ya namanya, ada cangkurileng. Cangkurileng itu kan burung dalam bahasa Sunda. mhm. Ya itu sih, cuman terus kan emang di sana banyak pohon, apa ya, ya udahlah burung aja gitu, Oh, nggak terlalu dan ini juga putih kan? Atau burungnya silver? stainless, Pak, si ini, warna stainless. Oke, mmm. Mhm. Nah, instalasinya cuma di satu tempat ini saja ya? Oh yang yang di ini aja, Pak, sih kalau yang akhirnya diminta tolong oleh Pak Ridwan Kamil. Oke. Nah, kembali ke Apple, Bu. Nah, yang ini, Bu, silakan. Ini yang warna merah. Pokoknya ini pameran pas baru baru saya lulus dari S1 tahun Ah 2000, 2 tahun setelah saya lulus, terus ada temen, ajak dia kebenaran kurator, baru mulai kurator juga, terus mengajak saya untuk berpameran. Karyanya kecil, jadi dengan syarat tuh 15 kali 15 kali 15. Akhirnya saya pikir, "Apa ya? Oh, ya udah paling Apple." Terus emang saya ingin ingin mau menghabiskanlah judulnya dulu gitu, si Apple ini mau saya ceritain apa lagi ya gitu. Ini yang pertama kali, Pak, saya pakai Apple. mhm. Yang putih itu yang kedua. Nah, Ini tapi sih idenya juga dari merek Apple itu? enggak, yang ini mah lebih ke ini sih, Pak, eee, kan kalau saya sih ngambilnya mencoba yang universal sih ya. Jadi kan kalau, kenapa kenapa akhirnya kita semua turun ke bumi karena apa yang tadinya kita di surga gitu loh, Pak. Iya. Terus, karena Nabi Adam mengambil apa, buah terlarang itu, Heeh, eee, terus akhirnya dijatuhkan ke bumi kan, gitu. heeh. Dihukum ke bumi. Nah, saya, mencoba merepresentasikan ulangnya tuh dengan pandangan saya tuh, ya buahnya ini gitu, seperti buah apel. Jadi saya sebenarnya tidak, sebenarnya apa ya, terus dalam beberapa literatur yang pernah saya baca, selalu menggambarkannya tuh bentukannya tuh apel, terus kenapa akhirnya saya ngambilnya berbulu, karena emang berbulu dan merah, karena warna merah itu warna yang, apa, eee, kayak menarik hasrat manusia. Jadi manusia tuh langsung kayak ya Terkecoh. ya bergairah untuk mengambilnya gitu. Akhirnya itu sih, lebih kurang itu. Sebentar ini, oke. Nah, eee, berbulu itu apakah ada artinya? Ini kan pakai fur ya. Ya fur.
Iya, Iya. karena saya bilang tadi bahwa, eee, apa ya, kalau sifat material bulu itu selalu membuat, manusia untuk ada keinginan untuk memegangnya gitu. Kenapa akhirnya saya memilih, kan ada yang kalau misalnya di literatur yang lain, ya udah kalau misalnya saya taruh akhirnya si apelnya udah begitu aja cuman warna merah, itu nggak akan memberi arti yang lebih lanjut dan orang juga nggak jaya. Saya sebenarnya tuh pengen orang ketika ngeliat karya saya itu pegang aja nggak apa-apa. Karena selama ini don't touch ya? Heeh, don't touch. Kalau saya tuh emang, kalau saya lagi datang pameran, orangnya kayak mau megang tapi nggak apa-apa pegang aja. Karena emang ketika dipegang itu saya merasa, "Oh iya berarti karya saya berhasil membuat orang jadi gemes," gitu. Oke. Tapi Heeh, itu. idenya dari mana itu, Bu? Kenapa pakai material bulu Enggak, itu? bukan. Idenya, boleh dipegang itu loh. Oh, karena selama ini saya kalau melihat pameran kan selalu don't touch. Jadi saya ingin ada, interaksi antara pengunjung, apresiator dengan karya gitu. Jadi agar ada, seperti bukan kedalaman, jadi interaksi dalam yang gitu akhirnya bisa merasakan sesuatu gitu. Tidak sekedar, "Oh ya udah lihat oh karyanya bagus ya," gitu. Ya itu sih gitu. Jadi saya Saya ingin adain. saya pernah ngobrol sama teman arsitektur waktu di China. Mhm, Dia kan kita ke situs ya, mhm, ke situs sejarah ya. Dia ngomong mhm. kalau di Perancis, kalau di Eropa, itu don't touch. Iya, Tapi betul. kalau di Tapi Asia, itu we have to ada we can touch gitu loh. heeh, untuk beberapa dan, saya sih ngelihatnya gini, jadi untuk fenomena beberapa tahun terakhir ini emang beberapa seniman emang ingin ada interaksi antara apresiator dengan si, karyanya gitu. Jadi untuk melihat apakah si karya ini berhasil memberikan impact pada, eee, si apresiator. Jadi kan emang kalau sekedar melihat kan mungkin untuk lukisan ada yang bisa, kalau lukisannya bagus banget ya, konsepnya bagus, itu bisa akhirnya kita langsung bisa terenyuh atau gimana. Tapi saya tidak sekedar ingin itu, saya ingin orang jadi lebih jauh gitu, merasakan suatu membuat dunia ini, masuk ke dunia mereka gitu. Tapi tidak ada kekhawatiran kehilangan estetika itu, Bu? Saya enggak, mungkin karena emang itu sih dari awal Oke. konsep berkarya saya dari awal itu. Tapi emang pemilik galerinya sih suka bilang, "Jangan!" Tapi saya sih udah selalu ngasih tahu. Nah, ini ke sini, Bu. Oh, oke Ya, oke. kalau dari Bentar, kuratornya sendiri. bentar. Saya Oh, supaya pasti. Oke, silakan. iya. Kalau dari kuratornya sendiri, kenapa akhirnya mengumpulkan beberapa seniman yang emang concern di, memakai, objek untuk, berkaryanya gitu. Jadi bukan sekedar objek sih, Pak, jadi lebih ke objek seni, jadi memanfaatkan objek yang ada di sehari-hari untuk, mengutarakan apa yang menjadi, kegelisahan para seniman gitu. Jadi, kalau contemporary itu kalau misalnya kita lihat dari artinya kan arkeologi itu kan, ini mana sih, lebih fokus pada masyarakat prasejarah kan, Pak. Nah, akhirnya kenapa, supaya akhirnya tidak terlalu fokus oleh kuratornya, jadi diberi judulnya contemporary arkeologi. Jadi lebih fokus untuk masyarakat kekinian. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar gitu yang menjadi masalah. Kenapa akhirnya ini saya ambil ini karena ada ketertarikan saya berapa tahun ketika tahun berapa nih, 2006 ini kan emang orang udah, banyak yang mulai, apa, HP-nya mulai Apple, pas awal-awal muncul itu kan. Jadi ini yang jadi kegelisahan saya gitu. Jadi, eee eee, apa
Itu sih yang kalau dari kurator. Jadi karya-karya seni rupa kontemporer memang ini saya kutip dari kuratornya, eh, karya seni rupa kontemporer memang dipercaya untuk merefleksikan situasi dan kondisi kebudayaan kontemporer gitu. Jadi akhirnya kenapa judulnya kontemporary arkeologi, karena mau membicarakan artefak-artefak kebudayaan pada masa kini gitu. Artefak untuk masa depan maksudnya ya. Iya, iya kan masa kini, kekinian, masa depan gitu yang emang jadi permasalahan orang sekitar gitu. Saya Dan soalnya ya, ya soalnya apa? saya tuh lupa naruh katalognya di mana gitu. Jadi saya nggak sempat ngasih lihat, ada beberapa emang si karya-karya teman-teman saya tuh emang akhirnya objek semua gitu rata-rata. Jadi Dan memang contemporary archaeology ini apakah term baru, Bu? Istilah baru untuk karya seni? bisa sih untuk berapa tahun sekali, untuk ini di ininya sih karena ini pamerannya kan 6. 2006. Nah itu saat itu tuh udah mulai dari Bandung, Jogja, udah mulai seniman-senimannya itu mulai bermainnya di objek gitu. Jadi objek diapropriasi, diberi makna ulang, bentuk baru. Kadang-kadang saya juga pernah lihat ada beberapa seniman yang saya pernah lihat tuh dia ambil gitar, Pak. Gitarnya tuh di ini, Pak, dibuat satu gitar di kayak seperti ditempelkan jadi banyak gitu. Saya lupa namanya, Rudi Mantovani apa gitu, seniman Jogja. Jadi ada kecenderungan sekitar tahun 2006 sampai kurun waktu sekarang itu seniman rata-rata bermainnya di objek. Dan apakah ada suatu pemikiran kapan itu jadi real artifact, Bu? 100 tahun, 500 tahun? Real art mungkin ketika saya ngerasa sih mungkin ketika ada yang mengkoleksinya atau menyadari itu sebagai suatu artefak gitu. Oh ini salah satu contoh artefak masa kini ini yang akhirnya menceritakan ini nih budaya masa kini gini, jadi mengingatkan itu sih. Oke, jadi tidak ada pemikiran when it will be artefak gitu ya. Artefak dalam artian gimana nih Pak maksudnya? Apakah Ya, ini kan berarti arkeologi arkeologi for the future kan. iya. Nah, future-nya itu apakah ada pemikiran future-nya itu kapan gitu? 100 tahun kemudian atau 200 tahun kemudian baru dia, oh wow ini suatu artefak gitu. Ada Gimana ya? pemikiran begitu? Bisa jadi sih Pak, maksudnya seperti kalau kita lihat karya seni masa lalu ya, yang berapa ratus tahun yang lalu itu kan juga ketika kita temukan seperti bukti satu kebudayaan kan. Iya. Nah, itu sih mungkin itu karya relate-nya di situ. Jadi kalau misalnya satu saat si karya seniman ini gitu ya, menandakan tentang pemikiran seniman ini pada masa ini, terus ternyata berapa ratus tahun lagi, ya itu sih lebih kurangnya itu sih seperti berulang-ulang sih. Cuman kalau yang dulu lebih sejarahnya mungkin lebih karya-karyanya lebih seperti ini, kalau sekarang mungkin menandakannya tuh yang kebanyakannya objek, tapi objeknya dimaknai ulang, dibentuk ulang gitu, diapropriasi. Oke, jadi tidak ada suatu pemikiran atau perkiraan when it will be real artifact ya, Bu ya? Ya, lebih kurang gitu. Oke. Nah, kita ke Instagram ya, Bu ya? Ya boleh. Nah, kalau yang ini apa, Bu? Oh ini Otak kah? karya. Nah iya itu, saya ingin orang mempersepsikannya itu otak gitu. Lah orang-orang apa
Pemikiran mereka ini apa gitu? Antara sesuatu yang menjijikan seperti Aha, otak, ya. emang ingin mau ini, ini waktu itu pameran waktu saya masih jadi mahasiswa sih, Pak, baru baru lulus banget, Pak, tahun Oke. 2005. Mhm. Mhm. Pameran di Japan Foundation di gedung di salah satu gedung iya, di Japan Foundation Jakarta. Oh, ini juga fur juga ya? Iya, ini, Oh saya emang intens dari saya kuliah sampai sekarang tuh jadi beberapa karya saya emang akhirnya itu. oh memang memang Anda konsentrasi di fur? Iya. Oh. Nah, ini Bu, ini juga cukup cukup aneh ini. Oh, Sap ini sapu atau apa? bisa sapu sih, Pak. Jadi saya sih di sini sih lebih mencoba untuk, temanya lebih ke dunia-dunia surrealis gitu sih. Jadi dream dream jadi bagian dari seri seri karya saya, The Dreams Tools Oh, gitu. dan ini juga fur juga ya? Juga sama. Oh. Nah, apakah banyak seniman yang menggunakan fur, Bu? Kalau yang di luar ada sih, Pak, beberapa, tapi Kalau emang di tiap di luar negeri, tapi yang mungkin yang maksudnya tiap seniman punya ciri khas ya. mhm. Kalau di Indonesia jarang ya? Jarang, Pak. Makanya saya kalau ketemu kurator kurator, salah satu kurator sering bilang ke saya, kalau apa, kalau Prita tuh, bilang ke saya, "Prita, kamu kalau berkarya tuh, pakai bulu itu Prita banget," gitu, dia bilangnya gitu. Oh, oke Kalau ini karya tugas akhir, Pak. oke. Ini Heeh. bukan fur nih ya? Bukan. Tadinya saya mau coba akhirnya ditolak sama, dosen pembimbing saya karena tidak signifikan gitu antara mau yang saya sampaikan dengan yang ini enggak, ya udah, saya menemukan cara lain akhirnya. Pakai rumput? Ini apa, di batu bata ini. Oh, di mana batu batanya? Ini Pak, ini dari Kakinya ini? jadi dari bata. Oh, Ini da batanya saya hancurkan, Mbak. Jadi saya ah merekonstruksi ulang material menjadi bentuk baru. Jadi karena di sini kan judulnya home atau rumah. mhm Jadi tubuh manusia itu mhm. adalah rumahnya kan, Pak. Iya iya. Heeh. Makanya, hadir karya ini sebenarnya sih karena waktu itu saya emang lagi pencarian jati diri gitu. Masa-masa lagi lulus gitu. Terus akhirnya saya tuangkan di sini gitu setelah konsultasi dengan, dosen pembimbing saya. Oh. Loh ini Merekon batu batanya dihancurkan terus dijadikan kaki ini? Iya, ini kaki saya, Pak, saya cetak pakai Oh, gips. Saya cetak kaki saya, kenapa harus kaki saya, karena saya mau bercerita tentang rumah tubuh manusia saya sendiri gitu. nah batu batanya diremukin itu, dihancurin? Iya, dihancurin, terus nanti Ya. saya bentuk ulang gitu. Jadi saya memang merekonstruksi ulang si batanya lagi, karena emang si konsepnya itu saya merekonstruksi ulang rumah Nah saya gitu. yang ini apa garis-garis ini, Bu? Kalau misalnya kita buat rumah kan, pasti kan gitu kan, Pak, bata, Iya pasti ada iya. semennya. Jadi Iya itu iya. sih jadi heeh, itu. Jadi Nah, saya karena berarti ini memang ada batanya, ada semennya juga gitu? iya, heeh. Oh, wow. Wah, menarik ya. Ini ya? Iya, ini detailnya. Oh, ini detailnya. Wah, cakep kalau begini. Loh berarti eee, batanya memang remukan berarti ya? Ya remukan. Remuk banget, Pak, saya remuk Oh, jadi halus. bukan dari bahan bata yang asli berarti ya? Dari bata yang asli, saya remuk Enggak, maksudnya jadi bubuk. eee, bahan Oh, dipahat. bata yang sebelum dimasak gitu loh, Heeh. Bukan. bukan? Oh, tanah liat itu ya, Pak, berarti? Iya iya iya, tanah Heeh, liat. Oh, bukan, Pak. Jadi interesting. memang
memang konsepnya merekonstruksi ulang Bata karena ada permasalahan rumah yang ingin saya angkat gitu. Yang Oh. akhirnya ketemu konsepnya adalah, tubuhku kenapa akhirnya saya ambil kaki, karena kaki adalah pondasi tubuh manusia gitu. Hmm. Wow. Kalau gini cakep, Bu. Kalau Iya. kena kena sinar tadi Oh udah iya, nggak jelas ya, iya. iya kan? Ini terlalu jauh sih, Pak, yang itu hasilnya fotonya yang ini apa, lebih di bawah cahaya matahari. Oh, ya Mhm. ini yang cakep ini. Kalau ini benar-benar seperti arkeologi, artefak. Bisa, Pak. Sebenarnya saya pengen menghadirkan lagi karya teman-teman saya juga bilang, "Ini bagus banget," gitu. "Iya iya, nanti kemana karyanya? Masih ada, saya taruh di taman, taman ibu saya." Ya ini unik lah, saya belum pernah lihat di pameran manapun. Iya. Iya. Oke, terima kasih Bu Prita atas Iya sharing-nya. iya, senang saya bisa sharing. Berarti kalau artis atau seniman fur berarti Bu Prita ini. Iya. Kapan ada pameran lagi, Bu? Saya lumayan vakum rada lama sih, terakhir pameran tuh saya 2017 tuh yang ada yang satu lagi, Pak, yang kayak sikat itu terakhir nggak salah. Di Oh, Jakarta juga itu 2017 atau 2018 saya lupa. oke oke. Mhm mhm. Jadi belum belum lagi sih, maksudnya emang ada temen ini lagi berproses sih, Pak. Jadi emang kan kalau patung kan butuh agak lama Iya iya iya. prosesnya. Loh, kal kalau memang khususnya di patung ya? Mhm. Saya Iya iya. lulusannya iya, saya lulusan studi seni patung, Pak. Oh, kalau dengan Bu Dolo segala kenal berarti? Saya pernah datang sih, waktu pameran yang pembukaan pameran API, kan saya tergabung di Asosiasi Pematung Indonesia. Mhm. Begitu pernah ketemu sama Bu Dolorosa. Oh, Heeh. oke. Suhu, langsung itu mah suhu, Pak. Kalau itu udah suhu. Suhu. Saya mah belum, masih jauh. Oke. Terima kasih Bu Prita atas Iya, heeh. waktunya. Iya, Thank you so sama-sama, much, Pak. selamat Terima sore. kasih, Pak. Ya.